Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Rajuang. Kita kembali berjumpa. Semoga sahabat-sahabat dalam keadaan sehat. Kemudian segala sesuatu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat-sahabat sekalian, di video kali ini ada hal yang ingin saya diskusikan dengan sahabat-sahabat, atau ada hal yang ingin saya angkat. Kemudian mungkin hal seperti ini sudah banyak diangkat oleh teman-teman konten kreator yang lain yang membahas soal perdebatan antara kelompok-kelompok habaib ya, yang dianggap sebagai orang-orang yang kemudian pendatang dan kemudian nasabnya atau garis keturunannya itu diragukan. Sebagaimana diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu Kiai Imad, kemudian beberapa kelompok-kelompok yang ada di sana, Gus Fuad dan lain sebagainya, melakukan kajian mendalam soal nasab Ba'alawi. Nah, terkait juga hal-hal yang sifatnya menyinggung soal pribumi, bagaimana dengan keturunan Wali Songo, dan kemudian beberapa pembegalan makam tua yang kemudian diklaim sebagai garis keturunan yang kemudian dikultuskan atau dikeramatkan oleh kelompok-kelompok habaib atau oknum-oknum habib. Nah, saya lebih suka menggunakan kalimat oknum, karena kalau misalnya kita menjustifikasi bahwa seluruh habaib adalah orang-orang yang kemudian salah, saya pikir saya juga tidak sependapat dengan kalimat seperti itu. Kenapa? Karena ada beberapa juga habaib yang kemudian tidak bersuara dan kemudian dakwah yang kemudian dia pakai itu adalah dakwah yang sejuk, dakwah yang tenang, dakwah yang kemudian tidak memprovokasi. Berbeda halnya kalau kita bicara soal bagaimana Habib Rizik misalnya atau Habib Bahar Smith yang kemudian banyak muncul di permukaan dengan kalimat-kalimat yang provokatif, yang kemudian cenderung arahnya itu adalah memecah belah umat. Nah, begitu juga dengan apa yang ingin saya perdengarkan kepada sahabat-sahabat. Jadi saya mendapatkan video yang kemudian sepertinya ini mendapat respon dari kelompok-kelompok yang pro dengan Kiai Imad. Ada oknum Habib, saya belum tahu ini Habib dari mana, tapi dia kemudian melontarkan sebuah kalimat yang menurut saya tidak tepat keluar dari mulut seorang yang mengaku sebagai Habib atau habaib. Kita dengarkan bersama-sama dulu, setelah itu kita diskusikan. Imad, CS, Fuad Pleret, Kori Tungku, serta Abbas Buntet, mereka adalah para pendusta. Dan Habib bisa penerawangan Habib, alhamdulillah 99% mendekati kebenaran. Habib menduga keempat orang ini sewaktu mereka menyantri, mereka adalah pelaku atau korban daripada sodomi. Mari kita tes mereka dengan tes psikologis atau tes dubur mereka. Itu fitnah keji yang sehingga oleh karena itu saya sebagai komandan pusat pertama menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus dan juga anggota untuk secepatnya mencari Pak Tua Habib tadi dan kemudian kita bawa ke ranah hukum. Oke, kita sudah mendengarkan sendiri. Agak lucu sebenarnya kalau kita mau diskusikan hal seperti ini. Maksud saya adalah terlepas dari apa yang kemudian diperdebatkan antara kelompok-kelompok yang mengaku sebagai garis keturunan dari Wali Songo dan kemudian garis perjuangannya dia adalah garis perjuangan pribumi, apa yang selalu kemudian diteriakkan oleh Kiai Imad. Kemudian di sisi yang lain ada kelompok-kelompok habaib yang kemudian juga merespon dengan nada-nada, dengan cara-cara yang berbeda. Nah, termasuk dengan apa yang kemudian kita dengarkan bersama-sama tadi, kalau misal orang ini atau orang tua ini adalah seorang habaib ya, rasa-rasanya kalimat yang dilontarkan itu tidak tepat keluar dari mulut seorang cucu Nabi besar Muhammad SAW.
Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi besar kita Muhammad SAW adalah orang yang kemudian selalu melontarkan kalimat-kalimat yang kemudian sejuk, memberikan ketenangan dan lain sebagainya. Tidak pernah melontarkan kalimat-kalimat yang jorok, tidak pernah melontarkan kalimat-kalimat yang kemudian nada keras dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan apa yang kemudian kita saksikan. Orang yang mengaku sebagai seorang cucu Nabi besar kita Muhammad SAW, tapi kemudian apa yang kemudian dia sampaikan, apa yang kemudian dia utarakan itu tidak sesuai. Di tuduhan yang kemudian ditujukan kepada Kiai Imad, Gus Puat dan lain sebagainya, Tengku Kori dan lain sebagainya, dituduh sebagai orang yang kemudian korban sodomi. Saya pikir dasarnya apa? Dia mengambil referensi dari mana? Dasar dia mengeluarkan kalimat seperti itu apa? Apakah hanya karena persoalan dia mampu misalnya menerawang masa lalu, kemudian dia tahu bahwa orang-orang yang kemudian hari ini memprotes nasab Ba'alawi, kemudian dituduh, difitnah dengan tuduhan yang saya pikir agak lucu kalau kita mau diskusikan hal seperti ini. Nah, saya sih berharap ini segera ditemukan ya. Orang-orang seperti ini saya pikir tidak tepat memberikan sebuah ceramah atau sebuah diskusi di forum umum, karena ini bisa saja membuat reaksi orang-orang yang kemudian pro dengan habaib, karena banyak kalimat-kalimat yang kemudian dilontarkan oleh kelompok-kelompok Habib ini bahwa mereka adalah orang-orang yang suci. Kita sepakat soal itu, bahwa garis keturunan Nabi adalah orang-orang yang suci. Cucu-cucu baginda Nabi adalah orang-orang yang suci. Tapi jangan kemudian mempermalukan diri sendiri. Anggaplah misalnya orang yang kemudian kita dengarkan tadi adalah cucu baginda Nabi. Ya, jaga nama besar itu. Karena ketika dia menyandang gelar sebagai seorang habaib, itu berarti dia harus menjaga label itu. Dia harus menjaga nama besar Nabi besar Muhammad SAW. Bukan malah muncul di permukaan, muncul di media dengan kalimat-kalimat yang menurut saya ini mempermalukan diri sendiri. Saya sih lebih tepat orang-orang seperti ini mengklaim, hanya orang-orang yang mengklaim diri sebagai cucu Nabi, tapi realitanya saya pikir kalian bisa menilai sendiri lah. Maksud saya, kalau saya mengatakan ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kemudian mempermalukan diri sendiri, saya takut dikategorikan sebagai orang yang kemudian berusaha menggiring opini untuk membenci habaib. Tidak, kita harus hormat, kita harus mencintai garis keturunan Nabi, tapi bukan berarti orang-orang misalnya yang sibuk mengklaim dirinya sebagai cucu Nabi, sibuk untuk mempermalukan diri sendiri, sibuk untuk mempermalukan Nabi kita. Saya pikir itu, semoga pelakunya cepat ditemukan dan kemudian bisa diproses secara hukum, karena ini terus terang kalau kita giring ke ranah hukum ini sudah melanggar hukum. Kenapa? Karena memberikan fitnah yang tidak berdasar. Dia ambil referensi dari mana, dia ambil dasar dari mana, kemudian memberikan tuduhan bahwa Kiai Imad dan lain sebagainya ini adalah korban-korban sodomi atau pelaku sodomi. Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Kita ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.